Pawarta Java TV. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, sebelum membahas mengenai topik analisa ciri-ciri Satrio Peninggit dan Ratu Adil Sinisian Wahyu Keperabon Asuhan Sabtu Palon bagian ke-10, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang telah memberikan subscribe sukarela pada channel kami. Berkat dukungan positif dari teman-teman, Pawarta Jawa TV akan memiliki peluang besar untuk berkembang di masa mendatang. Para pecinta Pawarta Jawa TV, pada bagian pertama hingga bagian ke-9, kita telah membahas mengenai substansi, ciri-ciri fisik serta sifat Satrio Peninggit, Ratu Adil dan Sabtu Palon. Kita pula telah membahas mengenai substansi Wahyu Keperabon. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanda-tanda kemunculan Satrio Peninggit, Ratu Adil dan Sabtu Palon berdasarkan naskah-naskah kuno. Untuk bagian ke-10 ini, kita akan memfokuskan pada bahasan tanda-tanda kemunculan Satrio Peninggit berdasarkan naskah Uga Wangsit Siliwangi, karangan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Tanda-tanda tentang kemunculan Satrio Peninggit di wilayah Nusantara telah disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi. 3 alinea dalam Wangsit Siliwangi yang menjelaskan tentang tanda-tanda kemunculan Satrio Peninggit sebagai berikut. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibanten dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah suatu negara akan pecah oleh kerbau bule, digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa, sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu, semakin banyak yang terbongkar. Tetapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu, gegerlah di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tetapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecah diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tetapi tertawa yang terpotong. Sebab ternyata pasar habis oleh penyakit,
Sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa Yaman sudah berganti cerita lagi. Apabila menelisik pada ketiga alinea dalam Uga Wangsit Siliwangi di muka, kita akan dapat menarik suatu konklusi bahwa tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit sebagai berikut. Pertama, tanah kering sekalipun di tepian Sungai Cibanten, negara akan pecah karena kerbau putih yang dikembalikan oleh orang jangkung yang memerintah di pusat kota. Raja-raja dibelenggu, kerbau putih berkuasa, keturunan pribumi hanya menjadi orang suruhan. Artinya apa? Artinya, kehidupan saat itu sangat menderita sekalipun hidup di suatu negara yang makmur. Penderitaan itu tidak dapat dilepaskan dengan penjajahan bangsa Belanda yang disimbolkan dengan kerbau putih yang dikembalikan oleh orang jangkung. Penjajahan yang memberangus kekuasaan raja-raja, penjajahan yang menyebabkan orang-orang pribumi hanya senasib sebagai budak. Kedua, zaman terus bergulir. Sekawanan monyet berkuasa. Pada saat itu, orang-orang pribumi seperti terbangun dari mimpi. Ketika sadar bahwa miliknya telah dicuri dan dijual. Banyak di antara orang-orang pribumi yang tidak tahu kalau zaman telah berganti. Artinya, banyak penduduk Indonesia tidak menyadari bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia telah beralih di tangan sekawanan monyet, simbolisasi pasukan Jepang. Lebih fatal lagi, banyak penduduk Indonesia tidak menyadari bahwa barang-barang berharga dari Indonesia telah dijual dan dicuri oleh bangsa penjajah, dibawa ke negaranya. Ketiga, sekawanan monyet berkuasa, kerbau putih kabur, orang-orang pribumi bersukacita, tapi hanya untuk sementara waktu. Karena kemudian datanglah bencana kelaparan dan penyakit, kematian di mana-mana. Artinya, sesudah Jepang dapat mengusir Belanda dari tanah air, orang-orang pribumi bersukacita. Namun, semasa penjajahan Jepang, penduduk pribumi justru semakin menderita. Bencana kelaparan dan penyakit melanda di mana-mana. Banyak orang meninggal karena busung lapar dan penyakit yang sangat aneh. Penyakit yang sulit disembuhkan.